sekali nih, di setiap jeda kegiatan kita nggak pernah lupa diucapin terima kasih gitu. Terima kasih untuk rumah, terima kasih untuk sehat, terima kasih aku masih punya pasangan, terima kasih aku masih punya pekerjaan. Saranku untuk teman-teman yang lain yang ketika masih ada kendala masalah itu belum selesai atau belum ada jalan keluar atau utang belum terbayar atau realita yang kamu mau belum terjadi, jangan fokus sama nggak terjadinya goals kamu itu. Jangan fokus ke situ. Karena kalau kamu menggetarkan keluhan itu meng-cancel goals kamu sendiri mau masuk karena getarannya beda. Jadi aku sangat sarankan realitanya izinkan nggak terlalu kamu fokusin. Aduh ini kenapa begini begitu enggak. Tapi kita masuk ke yang kedua ya. Teman kita yang kedua tadi Mbak Trisna dari batch 27 Jakarta. Oke, yang kedua. Yang kedua ini adalah teman kita yang ikut quantum alignment berarti ya. Dia ikut quantum alignment 7 hari yang lalu dari Sidoarjo. Oke. Ini goalsnya piutang 25 juta manifest. Saat lalu ikut quantum jam goals 25 juta. Masya Allah. Oke. Mbak Ilma dari Sidoarjo. Halo sayang. Hai Mbak Ilma, udah ada di sini Mbak belum? Ilma. Halo Mbak Ilma. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Mbak Ilma udah ada di sini belum? Kalau Mbak Ilma belum ready, kita ke Mbak Umi dulu. Oke. Ibu Umi dari Jakarta. Ibu Umi dari Jakarta ini alumni Reuni Abundant Revolution Bali. Abundant Revolution Bali. Oke. Nah, kita sambut dulu nih teman kita Ibu Omi. Ibu Omi dari Jakarta. Silakan Bu Omi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Masya Allah sayang. Hai. Waalaikumsalam. Senang banget. Senang sekali. Berarti waktu itu kita ketemu di Bali ya? Enggak, saya cuma ikut offline. Online. Online. Reuni Abundant Revolution Bali. Oh, senang sekali. Bu Umi, boleh ceritain nggak kisahmu sebelum tahu kesadaran ini, terus akhirnya mulai praktek tipis-tipis, lalu kuantum jam saat itu, dan akhirnya itu terjadi pergi umroh dan haji ya. Boleh cerita nggak? Ini akhirnya merealita dalam kehidupanmu. Kisahmu gimana ceritanya? Ya, jadi gini Teh. Memang sesuai dengan yang Teh disampaikan ya, bahwa semua sisi hidup tuh memang lengkap, saling melengkapi, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua adalah Tuhan cinta Allah, gitu ya Teh. Iya. Itu saya dapati setelah saya sudah menyimak videonya Teh Hedi lewat ngaji Roso itu rutin. Nah, diawalinya gini. Di bulan Desember 2024, ya seiring dengan usia saya ya Teh, saya sudah di atas, sudah hampir 63. Keren, masih semangat belajar, Masya Allah, patut ditiru. Iya, Insya Allah. Jadi saya MCU, kemudian lah kok ditemukan katanya ada penyumbatan di jantung dan ada diagnosa penyakit jantung koroner gitu lah Teh. Iya. Terkejut juga sih ya, artinya karena saya cukup aktif, beraktivitas, menjaga pola makan, kayak gitulah Teh. Iya. Nah, tapi kemudian saya melihat itu menjadi hikmah. Akhirnya saya sebetulnya sih sebelumnya saya juga sudah banyak melakukan perjalanan pencarian untuk terus bertumbuh gitu loh Teh. Iya. Sejak tahun 2009-2010 lah di ilmu kesadaran gitu dengan berbagai macam coach, terus kemudian juga dengan metode mereka. Tapi seiring dengan aktivitas saya juga kadang nggak konsisten melakukan itu gitu Teh. Iya.
ya alhamdulillah sih di usia saya yang sampai segini ini saya masih diberi aktivitas yang sama Allah tuh sebetulnya nggak ada gejala, nggak ada keluhan. Saya masih bisa snorkeling, saya masih bisa parasailing, masih bisa pakai jet ski gitu loh, teh. Oh, Masih keren. aktivitas, Iya. masih aktivitas yang biasa-biasa aja gitu loh. Iya. Aktivitas kegiatan sosial apapun yang saya pikir itu bermanfaat buat diri saya, buat keluarga, buat orang banyak yang saya lakukan lah. Sampai Iya. di titik tadi, ketika saya sudah terbawa dengan aktivitas saya sehingga lupa lah, abai terhadap pertumbuhan kesadaran saya. Nah, diingatkan kembali dengan vonis tadi penyakit jantung koroner. Akhirnya saya coba memperbaiki diri dengan ikut fitness dan treadmill per hari itu 1 jam sampai 1,5 jam dengan kecepatan 6 km, daya tempuhnya jaraknya bisa sampai 10 km dalam satu kali exercise gitu. Iya. Intinya saya ingin terus memperbaiki diri, tapi kebayang dong teh, itu di atas treadmill 1 jam, 1,5 jam, kan bosan ya. Meskipun sedikit dengan fasilitas yang baik, yang bagus. Akhirnya saya mulai ini mengobati kerisauan hati, meskipun saya merasa udah tepat melakukan sesuatu, tapi kayaknya saya perlu lagi mencari nutrisi dari sumber Nutrisi baru, jiwa. dari channel baru. Nah, pernah ngaji Rasul, Iya. pernah ngaji Rasul ketemu Mas Hendra kan, mulailah perjalanan saya tuh berbagai macam sumber, saya dengerin sambil di atas treadmill gitu kan, saya pasang headset, tapi di atas treadmill saya melihat misalnya supaya nggak bosan, ya saya pergi ke mancanegara lah apa di videonya itu, tapi tetap telinga saya mendengarkan channelnya Ngaji Rasul tiap hari, seminggu 5 hari, gitu kan. Oke. Sampai akhirnya berlabuh di channel Ngaji Rasul pas TVD. Iya. Kok kayaknya keren banget ya, gitu kan. Kok kayaknya keren banget ya. Terus saya mulailah gitu mencoba melakukan apa yang disampaikan Pak Fedi dari YouTube-nya Ngaji Rasul. Ini saya belum ikut apapun teh. Iya, Apapun oke. belum ikut. Iya. Saya cuma ikut yang semua tuh kontennya yang ditayangkan oleh Ngaji Rasul lewat Mas Hendra yang luar biasa lah gitu ya. Betul. Nah, ya Masya Allah. Akhirnya saya menikmati itulah dan akhirnya bisa menerima vonis tadi karena saya tahu dengan penyakit jantung koroner ini memang akan punya resiko yang besar sekali gitu loh teh. Tapi itu pun mungkin kalau kita berikhtiar dan bisa menerima di awalnya itu akan ikhtiarnya lebih mudah. Nah, penerimaan inilah yang saya kembali disadarkan sama YouTube TV channel yang Ngaji Rasul lewat TVD gitu. Iya, Jadi penerimaan. saya coba penerimaan. Jadi Iya, saya itu mencoba kuncinya, untuk betul. Menerima ya Allah, tadinya teh aduh kayaknya menyangkal banget yang bener aja saya dengan aktivitas saya kayak gini kok bisa kayak gitu kan, kayaknya denial gitu kan. Nah akhirnya menerima lah, saya terima dengan ikhlas, dengan ridho dan bersabar melakukan ikhtiarnya. Artinya bersabar tuh saya tetap fokus melakukan apa yang bisa saya lakukan sebagai ikhtiar secara fisik, lewat olahraga, dan ikhtiar terus mendengarkan channel Ngaji Rasul yang terus memperkaya batin saya. Gitu kan. Nah, saya ikutilah Itu latihan-latihannya. prakteknya tuh ngejalanin apa aja 227 pagi hari sadar nafas syukur gitu ya. Iya. Terus Ya, sending pokoknya saya love, tabungan semesta, nulis buku goal, buku syukur, buku asumsi, ini mah lengkap tuh prakteknya. Keren. Ya, itu saya praktekin teh. Wow. Gitu kan. Oke, nah terus tunggu dulu nih, ceritanya sudah semangat gitu kan. Iya. Muncul nih kepercayaan diri lagi, ketenangan, karena menurut saya juga manifestasi itu adalah ketenangan gitu kan. Betul. Ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Nah itu semuanya itu yang saya cari itu lewat apapun, yang lain hanya kendaraan. Tapi kemudian datang lagi nih gitu kan, pesan cinta Allah ya. Setelah Desember itu saya di 2024 di vonis seperti itu, 2025 saya punya 3 anak sudah dewasa semua, udah ada yang berkeluarga juga, saya udah punya cucu. Iya. Nah, tiga anak saya kok berurutan di line off pada waktu di 2025, tiga-tiganya sekaligus. Oke. Jadi saya gitu, wah ini
pesan cinta apa lagi nih yang harus saya terima gitu kan itu. Namun saya juga seperti kata Teteh, husnuzon di atas kata-kata sama Allah. Betul. Dan ini pasti sisi baik yang akan melengkapi sisi baik yang berikutnya gitu kan. Saya nggak bilang ini sisi buruk, tapi baik dan baik gitu, baik dan sangat baik gitu lah saya. Nah, alhamdulillah ya, ini juga berarti kesempatan saya untuk mempraktekkan ilmunya Teh Febi nih, kepada fungsinya Teh Febi. Jadi saya mulai tuh kembali lagi melihat bahwa masih banyak lah ya yang bisa saya syukuri. Gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ya saya lakukan itu Teh. Jadi setiap pagi saya bangun tidur, saya melakukan 227, kemudian juga ya 227 gitu kan, senyum dulu, lalu saya standing love. Yang pertama saya lakukan standing love adalah saya memberi salam kepada diri saya sendiri. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om, gitu kan. Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena doa terbaik itu kan memberi salam ya, betul. Keselamatan, keberkahan, ridhonya Allah gitu, karena saya Muslim. Pada kedua orang tua saya sudah almarhumah gitu, kepada kakak-kakak yang juga sudah almarhumah. Nah, kemudian juga saya memberikan salam juga masih dalam posisi bangun tidur nih Teh. Jadi saya tengok ke kanan gitu kan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para malaikat, wahai hamba-hamba Allah yang ada di sebelah kanan saya, sebelah kiri juga. Terus semua saya kasih salam gitu loh Teh. Nah, kepada langit, matahari, saya bayangkan matahari ini mulai siap-siap bersinar gitu, padahal juga masih belum subuh gitu kan, tapi bulan, bintang, apapun itu saya bayangkan, saya senyumin mereka, saya kasih salam. Setelah itu saya bangun ke kamar mandi. Saya biasanya sebelum tahajud, sebelum subuh saya mandi. Sekarang saya tambahi dengan aktivitas berterima kasih. Jadi ketika saya nyalakan keran air, saya terima kasih air, kamu sudah mengalir untuk membersihkan tubuhku. Terima kasih kamu sudah menyehatkan aku, kamu terus mengalir dengan bersih, terima kasih. Semua saya terima kasih gitu kan. Keren. Alhamdulillah. Itu ngikutin juga kan dari apa? Akhirnya dampaknya gimana sayang tentang umrohmu tiba-tiba berangkat gitu, haji umroh tuh gimana? Ya, tapi sudah gitu udah akhirnya ya itu. Kemudian akhirnya kita satu persatu anak-anak saya tuh mulai dapat pekerjaan. Oh, Masya Allah. Gitu kan? Ya. Dari kebiasaan lo sending love terhadap diri sendiri, lalu ucap salam, lalu berterima kasih tentang semua jeda-jeda peristiwa yang kamu lewati, tentang semua yang bersentuhan denganmu. Ucapan terima kasih itu mengembalikan anak-anak pada jadi dapat pekerjaan lagi satu-satu. Wow. Ya. Bahkan lucu deh Teh, yang pertama udah dapat, kedua udah dapat, yang ketiga, yang pertama udah dapat, yang kedua, yang ke bungsu udah dapat, yang tengah belum. Nah, ini kebetulan dia masih punya amanah gitu loh Teh. Dia punya cicilan mobil, tinggal sebetulnya dari semua jumlahnya yang besar hanya tinggal 30 juta. Tapi karena dia waktu itu belum dapat kerja, belum bisa bayar cicilannya yang sisa sedikit ini, yang terakhir, buat hari terakhir kalau nggak salah, disita lah mobilnya gitu loh Teh. Nah, ketika disita mobilnya, saya kuantum jam dong. Saya waktu itu ikut kuantum jam. Nah, kuantum jam di 29 September lah saya dapat sama Mbak Dana gitu kan. Terus saya kuantum jam, akhirnya waktu itu aja kuantum jam yang 50 juta. Iya, waktu itu. Saya kuantum jamin 50 juta, dapat 60 juta. Wow, keren. Masya Allah. Kuantum jamnya 50 juta, ya itu terjadi 60 juta. Bisa dapat nebusin mobil anak saya yang disita dong, gitu kan. Nah, dan bebas aku. Setelah itu anak saya juga dapat kerja, gitu loh. It's so amazing you. Ya, terus kemudian saya di September itu bikin nih setting goals, gitu kan. Saya kepingin umrah dan haji, gitu kan. Saya masih punya sisa 10 juta kan, 50 juta udah saya amanah gitu, selesai macam-macam segala saya pakai, sisa 10 juta, kemudian saya dengan 10 juta ini saya niat saya kepingin pergi haji dan umrah dan pergi haji, gitu kan. Nggak taunya terus ya alhamdulillah di awal Desember saya mendapat informasi kalau dari seorang teman kalau saya mau diberangkatkan umrah di bulan Ramadan sama Imam kolega dia. Jadi saya orang 7.
Masya yang Allah. diumrohkan. Nah, Februari ini untuk berarti di bulan- berangkat ya? ya. Jadi September saya nulis di setting goal, setelah saya ikut quantum jam, Iya. saya langsung nulis setting goal. Kemudian juga di bulan awal Desember, saya dapat informasi kalau saya didaftarkan untuk berangkat umroh di bulan Februari 2026. Itu cuma 2 bulan tuh Teh. Iya. Dari saya nulis di setting goal gitu kan. Dan kenapa saya bilang itu sama dengan berhaji? Karena kan pergi umroh di bulan Ramadan, yang saya dengar hadisnya adalah sama dengan berangkat haji bersama Rasulullah gitu. Makanya saya bahagia Betul. banget gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Ya itulah teks ceritanya. Masya Allah sayangku, terima kasih banyak. Wow. Ini kisah yang luar biasa ya buat aku, karena hampir sebagian orang tua yang bernama ibu itu pasti mengkhawatirkan anaknya. Jadi ini salah satu contoh di mana belajar itu, mendapatkan pengetahuan itu, praktekin pengetahuan yang kita dapat itu bisa kita lakukan sepanjang masa. Buktinya Ibu Omi umurnya 62 tahun, dia tetap semangat meraktekin. Karena pada akhirnya hasil dari prakteknya ini, biasnya itu nggak hanya dia manifest, tapi dia juga bisa menolong anak-anaknya juga ikut manifest gitu. Nah, aku lihat di sini ada kebiasaan yang sangat memungkinkan untuk bisa kita tiru ya dari cerita Ibu Omi ini. Di dalam praktek daily rutinnya yang dilakukan, menarik sekali nih. Di setiap jeda kegiatan kita, nggak pernah lupa diucapin terima kasih gitu. Terima kasih untuk rumah, terima kasih untuk sehat, terima kasih aku masih punya pasangan, terima kasih aku masih punya pekerjaan. Saranku untuk teman-teman yang lain yang ketika masih ada kendala masalah itu belum selesai, atau belum ada jalan keluar, atau utang belum terbayar, atau realita yang kamu mau belum terjadi, jangan fokus sama nggak terjadinya goals kamu itu. Jangan fokus ke situ. Karena kalau kamu menggetarkan keluhan, itu meng-cancel goals kamu sendiri mau masuk, karena getarannya beda. Jadi aku sangat sarankan, realitanya izinkan, nggak terlalu kamu fokusin. Aduh ini kenapa begini begitu, enggak. Tapi besarkanlah volume rasa syukurnya, seperti yang tadi Bu Omi